Siapa yang kerasa jelek banget ya dengan lirik dari single terbaru Batas Senja dengan Kemana Kita Hari Ini. Sudah lama nggak hahaha gitu ya. Kita langsung aja kalau semisal liriknya ini kayaknya lagi galau nih, butuh banget diajak liburan, berquality time bersama dengan orang tersayang. Jangan-jangan vokalisnya love language-nya adalah quality time. Kita cari tahu dulu ya soal love language alias bahasa-bahasa cinta. Kayak lagunya Titi DJ ya, itu bahasa kalbu sih. Sama dengan Kak Daniar di Deep Talk. Halo. Hai, Nisa, apa kabar? Baik paripurna karena sudah masuk weekend. Oke. Tapi ini tanggal tua loh, iya nggak sih? Kalau tanggal tua sih memang dompetnya sih ketipis kop ya, tapi kan rekeningnya gendut, tetep. Oh, alhamdulillah kalau kayak gitu rajin menabung berarti. Betul, kan eranya cashless gitu kan, e-money Kak Daniar, dompetnya tipis, betul. Kartunya banyak gitu ya, kartu KTP gitu ya, gadai. Oke. Nah, Kak Daniar, ini kan vibes-nya meskipun kita akhir bulan, tapi ini nggak menutup kemungkinan kalau bahasa cinta kita kan yang namanya bahagia nggak bisa istilahnya ya disamakan dengan money gitu kan. Bahagia bisa juga bahasa cintanya dikasih perhatian, kemudian istilahnya dikasih waktu yang sangat-sangat berkualitas. Ngomongin soal bahasa cinta alias love language lagi viral banget di jagat medsos gitu ya. Dikit-dikit si cewek kode, pengen dong untuk kamu puji-puji aku karena aku love language-nya adalah words affirmation kayak gitu-gitu kan. Kita pengen tanya-tanya dulu nih yang namanya fenomena ya love language. Apa sih yang sebenarnya pengertian dari love language ini dan siapa penemunya bahasa cinta ini loh Kak Daniar? Oke, jadi sebenarnya love language ini udah lama ya. Jadi dari ada salah satu penulis buku gitu namanya Gary Chapman. Dia nulis buku tentang love language, The 5 Love Language. Jadi 5 bahasa cinta di tahun 1992. Udah lama banget ya, udah 31 tahun berarti. Fenomenal love language ini seperti menggemparkan dunia gitu. Karena tiba-tiba muncul adanya istilah dan 5 besar bahasa cinta yang ternyata digunakan oleh manusia-manusia, klaimnya si Gary Chapman ini, untuk mengekspresikan rasa cinta mereka terhadap pasangan. Sebenarnya nggak khusus kepada pasangan aja sih, tapi ke orang-orang terdekat, keluarga, dan segala macam. Tapi memang lebih asyik kalau dikulik dengan membahas tentang romantic relationship dalam love language. Karena kan yang intim ya, partner yang intim itu kan lebih banyak kita mengekspresikan rasa cinta dan bahasa cinta kita yang kita tunjukkan kepada pasangan. Jadi dia menuliskan bahwa cara seseorang untuk mengekspresikan rasa cintanya itu bisa dikategorikan dalam 5 bahasa cinta. Tadi seperti yang Nisa udah mention tentang words of affirmation gitu ya. Jadi dia tuh suka banget dipuji-puji, disanjung-sanjung gitu ya kalau orang-orang yang punya bahasa cintanya words of affirmation. Terus yang kedua tuh ada yang quality time. Jadi kita tuh merasa disayang, kita tuh cara menunjukkan rasa sayangnya adalah dengan memberikan waktu yang berkualitas gitu kepada pasangan kita. Terus yang ketiga adalah receiving gift. Jadi dengan kasih hadiah, jadi kasih kado misalkan, atau kasih bukan berharga ya, barang-barang yang bernilai atau kita materialistis ya, tapi kita memberikan sesuatu, menunjukkan rasa kasih sayang kita tuh dengan cara pemberian sesuatu gitu kepada pasangan kita. Terus yang keempat adalah act of service. Jadi kita tuh melayani ya, jadi talk less do more. Jadi kita tuh nggak banyak ngomong I love you, nggak banyak ngomong kalau aku sayang kamu, tapi kita banyak take action untuk pasangan kita. Misalkan menyiapkan sesuatu, memberikan dia banyak hal gitu ya, terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh pasangan. Dianterin, antar jemput gitu ya, selalu available misalkan untuk mengantarkan atau misalkan ngasih yang pasangan kita suka. Dan yang terakhir adalah physical touch. Nah, kalau physical touch ini kayak misalkan deket-deketan, terus genggam tangan gitu ya, sampai dipeluk dan segala macam. Karena mereka merasa bahwa mereka dicintai dan cara mereka menunjukkan rasa sayangnya adalah dengan physical touch. Jadi kurang lebih ada 5 ya. Ada 5 bahasa cinta yang populer banget nih di sosial media gitu. Yang harus banget Gen Z tuh tahu bahwa
kita tuh punya 5 bahasa cinta dan lo yang mana gitu. Benar banget. Kayaknya hampir mirip kayak MBTI gitu ya. Nggak afdol rasanya kalau semisal lagi curhat bersama dengan bestie, rumpi-rumpi kanan kiri. Love language kamu apa sih? Kalau aku ini gitu ya. Nggak afdol banget nih. Kayaknya tandemannya MBTI sama love language. Oke, tadi sempat informasikan oleh Kak Daniar bahwa ini sudah ada dari tahun 92 loh, alias 31 tahun yang lalu oleh Dr. Gary Chapman gitu ya. Nah, untuk Kak Daniara sendiri nih, sekarang ini kan love language lagi booming banget gitu ya. Padahal ini sudah di tahun 92. Sekarang 2023. Nah, kenapa hitsnya baru sekarang ini? Terutama Gen Z yang istilahnya nih memfilter calon-calon gebetannya gitu ya dengan love language test. Biasanya gitu kan. Gimana? Aduh, ya ampun sampai difilter ya. Iya, difilter hari Berarti ini loh. kita generasi-generasi sebelumnya salah pilih pasangan gitu kali ya, karena kita gak pakai love language test gitu untuk pasangan kita. Kalau kita kan ya. Keikhlasan aja, keikhlasan dan Gusti Allah yang terbaik berdoa gitu kan kalau zaman kita ya. Beda. Siapa yang mau sama gue deh ya. Bener. Gitu ya. Oke. Jadi kenapa masih populer? Karena kayaknya emang dasarnya manusia tuh suka banget divalidasi, Nisa, dan juga supaya muda. Bener. Kayak kemarin nih, misalkan MBTI gitu ya. Ini persis banget sebenarnya sama MBTI. Kenapa? Karena ya ada namanya, ada validasinya gitu loh. Berarti kamu tuh ini loh. Berarti kamu tuh ini loh. Itu tuh suka banget kita sebagai manusia untuk divalidasi oleh sesuatu. Sehingga kenapa yang sesuatu yang divalidasi oleh something ini tuh gampang banget populernya di di masyarakat. Dan khususnya dengan adanya sosial media juga, love language test-nya bisa diisi secara bebas dan gampang, bisa tahu jawabannya secara langsung. Tuh makin tervalidasi kan, berarti kan kita nggak perlu pusing mikirin kita love language-nya apa ya. Ada tesnya loh secara gratis, bebas, bisa diisi langsung. Makin lah kesukaan kita divalidasi oleh sesuatu tuh terjawab di situ. Jadi itulah kenapa gampang banget populer. Tapi sebenarnya kalau digunakan untuk memfilter siapa pasangan kita sih agak-agak nggak setuju ya. Betul, setuju banget ini sebenarnya. Karena ya ini bukan sebagai suatu standar yang harus digunakan oleh orang-orang gitu ya untuk kita sebagai memfilter calon pasangan kita ataupun sebaliknya. Karena sebenarnya mencengangkannya lagi nggak jauh beda sama MBTI ini, Nisa. Jadi Dr. Gary Chapman ini membuat yang namanya 5 love language ini bukan berdasarkan penelitian yang rigid atau penelitian yang terstruktur dan sistematis gitu, sehingga menemukan yang namanya 5 love language. Jadi dia itu menemukan ini berdasarkan observasi. Dia melakukan observasi lalu dia terbitkanlah buku yang namanya 5 love language gitu. Jadi untuk meyakini sebenarnya itu valid tes gitu ya untuk kita gunakan dan kita bahkan terapkan. Penerapannya juga belum tentu benar nih gitu. Jadi agak-agak ngeri-ngeri sedep gitu sebenarnya. Jadi kita perlu menggunakannya secara bijak. Persis banget sama MBTI kemarin. Okay. Jadi harus kita tahu betul ini tuh gunanya buat apa dan nggak semata-mata langsung kita gunakan untuk menjadikan filter. Kalau lo love language-nya nggak sama kayak gue, berarti kita nggak cocok. Misalkan kayak gitu. Jangan banget deh, jangan sampai kayak gitu. Benar. Sepakat juga sih oleh Kak Daniar tadi. Kan sayang banget ya kalau misal ada teman yang memang istilahnya bibit unggul untuk kita temenin, atau mungkin calon gebetan, calon pasangan, gagal cuman gara-gara kamu nggak act of service, aku nggak bisa sama kamu. Sayang banget gitu ya. Jadi mungkin untuk keseruan aja kali ya Kak Daniar ya, untuk have fun aja, nggak usah untuk tervalidasi di aspek-aspek kehidupan kita gitu. Oke. Betul. Nah Kak Daniar, emang seberapa penting sih kita tahu bahasa cinta kita tuh apa, terutama untuk anak-anak muda yang zaman sekarang ini suka banget untuk self claiming gitu kan. Aku MBTI-nya ini, bahasa cintaku ini gitu ya kan. Emang efeknya apa nih? Nah, sebenarnya itu bagus ya dengan adanya love language. Jadi kayak si Dr. Gary Chapman nih mentang-mentang dia nggak science based gitu ya, atau misalkan dia nggak ada bukti secara ilmiahnya terus dia jadi nggak berguna. Sebenarnya enggak. Kadang kita juga kalau mau konseling pasangan gitu ya, konseling dan pasangan, kita juga perlu kasih tuh yang namanya love language test. Sebenarnya apa? Untuk identifikasi bahwa sebenarnya ada yang berbeda nggak sih antara kita dan juga pasangan, dan kita tuh sebenarnya kita sendiri bahasa cintanya apa gitu. Sebenarnya sih kalau dari apa yang aku pelajari ya Nisa gitu ya, kalau cara kita berkomunikasi dengan pasangan adalah memberikan apa yang dibutuhkan oleh pasangan.
bukan menuntut pasangan untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Itu kan namanya express the love gitu ya, bagaimana cara kita mencintai orang lain gitu. Sehingga sebenarnya aku lebih suka memanfaatkan yang namanya 5 love language ini untuk tahu sebenarnya bahasa cinta pasangan kita tuh apa. Sehingga kalau kita tahu, kita tuh nggak perlu repot-repot kasih dia kado, sedangkan bahasa cintanya adalah eros service misalkan. Atau misalkan kita nggak perlu repot-repot suka sering-sering meluk dia, karena ternyata dia bahasa cintanya adalah quality time misalkan gitu. Jadi kan kita lebih enak ya, lebih cara mencintai orangnya tuh lebih pas karena kita tuh tahu bahasa cintanya mereka tuh apa. Sedangkan sekarang mungkin yang mispersepsi adalah ketika kita tuh tahu bahasa cinta kita tuh akhirnya menuntut pasangan untuk bisa mencintai secara berbeda. Padahal tujuannya kita dalam berpasangan, berelasi dalam satu hubungan adalah kita tuh bisa mengekspresikan cinta sebagaimana kita memang ingin mencintai, memberikan sharing kebahagiaan kita gitu kan, sharing cinta kita, sharing kasih sayang kita kepada pasangan kita dengan adanya love language ini, itu bisa jadi membantu untuk kita memberikan cinta yang tepat dengan bahasa cinta yang spesifik gitu, yang sesuai dengan pasangan kita masing-masing. Oke, jadi untuk mengekspresikan perasaan sayang dan cinta itu semuanya pasti ada ukurannya ya Kak Daniar ya, ada porasi-porasinya. Takutnya nih Setia Muda kalau kamu terlalu gitu ya menuntut pasangan, kamu harus seperti ini itu bubar nanti hubungan kamu ya. Kalau terlalu tadi percaya bahwa ini istilahnya love language ini bisa untuk menjaga hubungan supaya tetap awet gitu ya. Harus ada kadar porsinya yang tepat tentunya. Dan betul. Jadi benar-benar bisa bikin hubungan awet, tapi bukan egois untuk melihat menurut pasangan kita melengkapi bahasa cinta kita, tapi menggunakan bahasa cinta pasangan untuk sebagai cara mengekspresikan cinta kita yang tepat. Jadi yang perlu kita tahu itu sebenarnya love language-nya pasangan, bukan love language-nya kita sendiri. Betul. Gitu. Jadi karena kan kita mau mencintai orang gitu ya, bukan kita minta untuk dicintai gitu. Sebenarnya, kalau misalkan salah satu dari pasangan melakukan itu, aku yakin akan timbal balik sebenarnya. Kalau ada willingness dan juga readiness dari keduanya ya, ada kemauan untuk saling mencintai ya, pasti akan bisa menentukan. Jadi itu sangat membantu ketika masing-masing orang dari pasangan bisa tahu bahasa cintanya pasangan satu sama lain, sehingga mereka bisa mengekspresikan rasa cintanya dengan tepat. Oke, jadi istilah ini subsidi silang gitu Setia Muda ya. Jadi betul banget. Iya kan, kita wajib tahu banget nih bahasa cinta pasangan kita nih seperti apa. Jadi kita bisa untuk mengidentify gitu kan kebutuhan pasangan itu apa yang bisa kita penuhi. Jadi kalau semisal banyak tuntutan, ada yang salah di situ gitu ya. Jadi ada apa dengan dirimu gitu kan. Coba untuk dicek lagi ke dalamnya kita untuk lihat ke belakangnya. Jadi boleh banget nih Setia Muda kalau kita istilahnya iseng-iseng nanya gitu ke pasangan, kamu lebih suka istilahnya ungkapan cinta yang seperti apa sih gitu kan. Jadi kita bisa lebih nyaman gitu ya berkomunikasi, kemudian mengekspresikan cinta kita tanpa takut dinilai berlebihan. Ini penting banget gitu ya. Betul. Apalagi kalau love language-nya tuh beda. Misalkan aku sama Nisa kita pasangan ya. Yes. Nih, terus aku misalkan love language-nya adalah receiving gift. Aku suka banget dikasih kado gitu kan. Terus Nisa tuh physical touch. Terus aku sering banget ngasih Nisa kado. Nggak cocok. Karena kado itu sesuai dengan, kadang yang bikin akhirnya bingung adalah karena aku tuh mengekspresikan rasa cinta menyesuaikan dengan bahasa cintaku. Padahal ternyata pasanganku bukan tidak merasa dicintai sama sekali ya, tapi tidak melihat itu sebagai bahasa cinta karena memang dia lebih suka di quality time misalkan. Atau di physical touch gitu. Jadi kan akhirnya kan ada rentan konflik ya di situ. Tapi sebenarnya sih dalam pasangan sebenarnya nggak sesederhana cuman ngomongin bahasa cinta aja ya. Tapi ini bisa salah satu yang memicu konflik dalam hubungan gitu. Oke, hati-hati selain love language yang salah, yang namanya bentuk tagihan juga bikin memanas pasangan ya. Oke, baiklah. Nah, Kak Daniar, kita bakal masuk dulu ke satu buah lagu gitu ya, spesial untuk Setia Muda. Sambil kita nanti akan ngobrol deep talk lagi soal love language alias bahasa cinta. Buat kami yang penasaran, gimana sih untuk menerapkan love language yang benar supaya awet dunia akhirat. Wadidaw ya, stay tune di sini Setia Muda.
Gas lah untuk pejuang cinta, sepi muda yang ternyata butuh untuk belajar lagi untuk yang namanya love language pasangan kamu alias bahasa cinta orang tara sayang. Kamu ada di jalur yang tepat gitu ya. Tentunya untuk Kak Daniar Dara bakalan spill lagi nih tentang love language lebih mendalam lagi. Nah, Kak Daniar, kita bisa nggak sih untuk punya 2 bahasa cinta alias lebih dari 1 ya Kak? Oh iya, sebenarnya kalau kita ngisi love language test yang beredar itu mungkin yang muncul hanya 1 atau 2 atau persentase gitu ya. Sebenarnya mungkin ada 1 yang dominan atau ada 1 yang less dominan gitu. Jadi kalau 2 tapi dominan kayaknya ya bisa jadi sih, tapi mungkin ada 1 hal yang paling kita merasa disukai banget gitu ya, dicintai banget ketika pasangan melakukan yang mana gitu. Oh oke. Jadi bisa kemungkinan punya 2 love language ya. Dan kalau punya 2 itu kedepannya apakah kita akan jadi semakin bucin alias budak cinta atau justru itu good news ya Kak Daniar ya? Kan takut juga ya. Takutnya love bombing nih alias terlalu banyak asupan-asupan cinta yang jadi kita nggak bisa mikir clear gitu kan. Sebenarnya lagi-lagi itu meskipun kita tahu ya berapa banyak, kita punya 5-5-nya sekaligus, yang paling penting yang tahu adalah pasangan kita gitu. Oh oke. Yang penting pasangan kita tahu bahwa kita tuh sukanya diapain gitu ya, maksudnya kita tuh merasa kita tuh butuhnya diapain gitu. Aduh kok jadi kayak pemenuhan kebutuhan ya, tapi kan iya kan ya, maksudnya kan ketika kita berelasi dengan pasangan itu kan memang kita perlu mengekspresikan bahwa ini loh yang aku butuhkan dari kamu tuh apa. Begitu juga sebaliknya, timbal balik ya, 2 arah ya, jangan kalau 1 arah nanti nggak jalan pas hubungannya gitu kan. Kalau 2 arah bisa saling mengkomunikasikan, aku tuh merasa dicintai ketika kamu melakukan A, B, dan C gitu kan. Nah itu jadinya nggak melulu sebatas di 5 love language aja sebenarnya. Misalkan pagi hari kamu ini ya, kalau dalam konteks pernikahan masih lebih kompleks lagi. Misalkan pagi hari aku disiapin sarapan, pulang aku disiapin handuk sebelum mandi, misalkan hal kayak gitu. Itu kan, tapi physical touch juga penting dalam pernikahan. Jadinya kadang kan jadi mixed feeling juga. Jadi kita nggak perlu harus punya 1 nih yang dominan, yang kamu harus ngelakuin ini doang gitu dalam satu hubungan. Nggak sesaklek itu sebenarnya kalau kita ngomongin dinamika love language dalam hubungan. Yang paling penting adalah pasangan kita tahu kita tuh tahu dia merasa dicintai ketika kita melakukan hal apa, dan dilakukan dalam timbal balik atau 2 arah, sehingga pasangan hubungannya bisa berjalan beriringan, nggak cuma 1 kaki aja yang jalan, nggak pincang gitu, tapi dua-duanya juga bergerak masing-masing untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Oke, gitu. Baiklah. Jadi jangan sampai kamunya ngetem, dianya gas, atau mungkin sebaliknya gitu ya. It takes two tango, alias dua-duanya harus bisa dalam satu visi dan satu perjalanan yang sama. Oke, Kak Daniar, kalau semisal nih kita sudah menerapkan hasil love language gitu ya, supaya kita bisa lebih menjaga alias love language ini alias bahasa cinta ini tetap proporsional, gimana ya Kak? Takutnya kalau kita terlalu banyak menuntut, bubar juga. Misalkan gini, bener-bener. Misalkan yang paling penting ketika pertama tahu adalah untuk refleksi diri dulu deh, nggak usah untuk kasih tahu pasangan. Oh ternyata aku tuh love language-nya selama ini tuh quality time ya. Pantesan kalau pasanganku, temanku, orang tuaku tuh ngasih aku waktu untuk jalan-jalan, misalkan aku tuh seneng banget. Oh ternyata begitu ya. Coba aku refleksikan lagi kepada pasangan atau kepada teman-teman atau kepada keluarga misalkan. Kalau ternyata keluargaku diajak jalan-jalan tuh sama senengnya nggak sih kayak aku? Atau misalkan ke pasanganku dikasih waktu quality time itu sama senengnya nggak sih kayak aku gitu. Nah itu bisa bahan jadi refleksi untuk diri sendiri dan juga untuk pasangan juga. Jadi bahan refleksi dulu baru nanti dikomunikasikan. Dikomunikasikannya adalah, yang aku tuh baru tahu deh selama ini tuh ternyata aku sering banget ngajak kamu jalan-jalan karena ternyata bahasa cintaku tuh jalan-jalan. Misalkan kayak gitu. Sebenarnya kamu tuh seneng gak sih diajak jalan-jalan? Atau misalkan beberkan nih, love engage gitu ya. Kira-kira dari yang lainnya kamu lebih seneng diajak yang mana sih gitu? Oke. Nah, dari situ baru bisa kita lagi-lagi fokusnya adalah untuk mencintai orang yang mencintai pasangan kita, memenuhi kebutuhan pasangan kita. Oke, gitu. Baiklah. Nih penting juga nih, betul silakan. Jadi dua-duanya dapat. Kitanya tahu, pasangan kita pun juga, kita juga tahu pasangan kita seperti apa. Sebenarnya sebelum ini booming pun orang tetap nyantai-nyantai aja tuh bisa berelasi gitu ya.
Bahkan sebelum tahun 92 tuh orang tua kita juga tetap bisa berelasi dengan nyaman gitu ya. Betul. Dengan pasangan satu sama lain gitu kan. Tapi kenapa gitu ya? Sebenarnya ini bisa memudahkan, lagi-lagi kita bisa mencintai dengan cara yang nggak menghambur-hamburkan yang lain-lain yang ternyata pasangan kita mungkin nggak merasa nyaman gitu loh dengan adanya ini gitu. Tapi kalau ketemu ngasih semuanya juga aku yakin pasangan nggak akan nolak sih gitu. Cuman kitanya kadang-kadang kok ternyata pasanganku nggak ngehargain aku ya ketika aku ngasih kado. Kok ternyata kalau aku ngasih kado dia biasa aja ya. Kok ternyata kalau aku peluk-peluk kok dia risih ya, misalkan kayak gitu. Oh ternyata terungkaplah di sini gitu. Ternyata dia tuh lebih merasa disayangi ketika diberikan dilayani misalkan dengan eco service. Misalkan kayak gitu. Jadi kan kita bisa lebih enak gitu loh mencintainya gitu, karena kita tahu mana yang membuat dia merasa disayang. Gitu. Oke, karena banyak sekali ya fenomena pasangan yang istilahnya langsung merasa kecewa ketika dia sudah mengekspresikan rasa cintanya ke pasangan, ternyata tanggapannya mungkin nggak seperti yang diharapkan gitu ya Kak Daniel ya. Mungkin salahnya adalah kita belum tahu nih bahasa cinta yang disukai pasangan kita itu sendiri, terlalu memaksakan apa yang kita punya, seperti itu ya Kak Daniel ya? Ya, betul. Jadi jangan-jangan itu bahasa cinta kita nih yang diterapkan ke pasangan kita gitu. Jadi harus tahu benar makanya. Makanya kalau love language test itu sebenarnya nggak bisa nyalahin juga ya meskipun nggak valid. Karena ternyata bisa juga membantu pasangan-pasangan itu untuk tahu lebih masing-masing gitu tentang dirinya. Mungkin aku selama ini nggak sadar kalau nggak ada love language, kalau ternyata aku tuh sukanya words of affirmation misalkan. Oh ternyata aku baru tahu juga setelah ada namanya love language ini gitu. Jadi membantu banget kok sebenarnya untuk pasangan-pasangan untuk bisa lebih mengenal pasangannya masing-masing. Setuju juga sih, orang tua kita aja nggak ada love language, anget-anget aja, awet-awet aja gitu ya. Harusnya kalau kita tapi anget-anget itu nggak mesti no konflik ya. Oh iya pasti. Maksudnya maksudnya kadang-kadang tuh orang berekspektasi kalau kita tuh udah bisa memenuhi bahasa cintanya pasangan, tapi kok tetap konflik ya. Loh konflik tuh pasti ada. Kalau pasangan nggak ada konflik tuh bukan pasangan namanya, bukan dinamika berhubungan namanya. Jadi bukan berarti no konflik at all, tapi bisa mengelola konflik dengan lebih baik. Gitu. Oke. Kalau nggak ada konflik ngantuk Kak, nabrak nanti tiba-tiba lempeng aja gitu ya. Benar. Baiklah Kak Diner, ada tambahan untuk love language? Atau sudah keluar semua jurus-jurusnya? Aman ya? Sebenarnya seru banget kalau kita memang ngomongin soal love language ini karena banyak mispersepsi. Dan sebenarnya menariknya lagi nih Nisa, nggak ada penelitian yang masih kontroversial juga tentang love language ini digunakan secara ilmiah gitu ya dalam menemukan relasi berhubungan. Misalkan act of service ini ternyata nggak cocok sama physical touch. Misalkan kayak Libra nggak cocok sama Sagittarius misalkan gitu ya. Nah itu tuh nggak ada juga. Jadi makanya dengan semakin meningkatnya awareness orang tentang love language, itu juga semakin PR kita sebagai psikolog untuk memberikan edukasi yang tepat bahwa jangan menjadikan love language ini sebagai filter tadi yang Nisa bilang di awal benar. Tapi untuk lebih mengenal pasangan kita sehingga kita bisa mencintai lebih cepat. Itu aja deh. Itu yang perlu dipahami. Sehingga kita bisa nggak buang-buang waktu untuk stressful mikirin kenapa pasangan itu tidak melakukan hal ini, hal itu. Tapi kita memfokuskan diri untuk bisa lebih banyak memberikan cinta kepada pasangan. Kalau diri kita cintanya udah penuh, kitanya udah utuh, kita mau sharing kebahagiaan tuh nggak kosong kok. Nggak akan ngerasa kurang. Jadi penuhin gelas kita dulu sehingga ketika kita mau memberikan banyak sama orang tuh kita nggak akan ngerasa itu adalah hal yang sia-sia. Oke. Wow, ini cospleng banget alias tokcer banget nih Usia Muda ya. Untuk kita mulai belajar gitu ya, mengerti bahasa cinta pasangan kita seperti apa, kemudian proses pemenuhan kebutuhan pasangan itu seperti apa juga, dan no hard feeling ya, alias nggak perlu banyak menuntut dan gampang memberikan rasa ekspektasi yang terlalu berlebihan ketika pasangan nggak sesuai dengan harapan kita, kecewa. Ujung-ujungnya Betul. Habis itu bukan yang paling jalan. penting komunikasi. Yang paling penting komunikasi. Kalau misalkan merasa nggak dicintai, kurang merasa dicintai dengan itu ya sampaikan aja. Betul. Yang ternyata tuh selama ini aku tuh nggak nyaman loh kalau kamu terus ngasih aku kado. Itu kan bikin duit kita habis misalkan kayak gitu. Aku pun nggak merasa dicintai dengan kamu ngasih aku kado misalkan kayak gitu. Menggunakan kata-kata juga yang harus bijak ya gitu, nggak harus dengan yang maki-maki ya, lagi-lagi menghindari menyalahkan ketika kita mau komunikasi sama pasangan.
Iyalah, kita mah yang adem-adem aja gitu ya. Kita hangatkan lagi romansa-romansa kehidupan kita nih Setia Muda dengan bahasa cinta yang baik, dengan proporsional, dengan seimbang ya kan. Jadi istilahnya kalau sudah menerapkan love language yang baik dan optimal tentunya insya Allah bakal awet su awet ya. Oke, baiklah. Terima kasih ya Kak Daniar. Thank you banget. Thank you Nisa, sharingnya siang ini. Mantap sekali, sudah tercerahkan untuk yang namanya love language yang warawiri di jagat medsos gitu ya. Jadi makin pinter. Oh ternyata begini nih aku menerapkan pola love language ke pasangan. Jadi nggak ada yang berat sebelah gitu ya Kak. Oke, baiklah. Aku mau diskusi lagi nanti untuk masalah tema minggu depan. Kalau mau request juga boleh ya Kak, request tema. Boleh dong. DM IG Kalimaya aja atau mungkin Kak Daniar Dara juga boleh untuk di follow. Siapa tahu tema kamu yang bakal kita pilih untuk kita deep talkin di minggu depan. Seru kan? Kita menjawab keresahan umat ini ya Kak Daniar ya. Waduh berat banget ya. Oke. Udah kayak ustazah ya Bu, kita menjawab keresahan. Aduh masih jauh arahnya kalau saya masih belajar ya. Oke, baiklah. Thank you so much Kak Daniar untuk deep talk hari ini. Happy working lagi Nisa dan Setia Muda. Bye. Ya, semakin cerdas, semakin tahu banyak ya kan Setia Muda tentang love language alias bahasa cinta. Kita jadi pinter bagaimana sih kita bisa untuk mengekspresikan diri, kemudian mempelajari bahasa cinta pasangan seperti apa, dan diterapkannya adalah harus seimbang alias it takes to tango gitu ya. Biar hubungan kamu sama si Doski langsung awet dunia akhirat. Sedap. Ya udah, kalau gitu nih saya harus pamit lah dulu Setia Muda, yang pasti kita jumpa lagi di Deep Talk Kamis depan. Spesial buat kamu yang merasakan kayaknya cinta tuh paling enak kalau cintanya sederhana kayak Neng Raisa. Buat kamu ya. Stay tune.